Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa, security channel, security-nya Indonesia. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam keadaan dan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan teman-teman rekan kerja, satpam atau security dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima dan tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita pun di mana berada. Pada kesempatan kali ini materi atau sebuah sumber ilmu pengetahuan yang akan kami sampaikan mengenai tentang pembahasan standar operasional prosedur. Memang banyak teman-teman security atau satpam mereka mendengar, mereka mengetahui, tetapi tidak banyak mereka memahami sebuah pengertian daripada standar operasional prosedur. Pada kenyataannya di lapangan banyak kita temukan teman-teman atau rekan kerja terkadang hanya mengikuti tetapi tidak memahami apa yang telah dilakukan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembahasan standar operasional prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan standar operasional prosedur itu? Standar operasional prosedur adalah merupakan sebuah panduan yang mana panduan itu bertujuan untuk memastikan sebuah pekerjaan dan kegiatan operasional di dalam organisasi atau di dalam sebuah perusahaan agar berjalan dengan lancar dan tepat dengan sasaran. Itulah rekan-rekan mengenai standar operasional prosedur, yaitu merupakan sebuah panduan yang mana bertujuan untuk memastikan suatu pekerjaan tersebut apakah berjalan lancar dengan tepat sasaran atau tidak. Makanya dibuatlah standar operasional prosedur. Tetapi di dalam standar operasional prosedur itu sendiri, di lain tempat, di lain instansi atau di lain organisasi itu berbeda-beda, ya. Tidak harus sama, tetapi standar nasionalnya secara umumnya hampir sama. Yang pasti standar operasional prosedur itu dibuat dengan cara musyawarah bersama atau dilakukan dengan beberapa tim atau menggunakan tim. Saudara-saudaraku, rekan kerja, satpam atau security dimanapun Anda berada, di dalam hal pembuatan standar operasional prosedur itu ada beberapa langkah, yaitu ada 3 langkah. Yang mana langkah pertama adalah kita harus menyusun strateginya serta metodologi kerja. Lalu yang kedua, kita harus menyusun rencana atau perencanaan kerjanya. Lalu yang ketiga adalah kita harus menyusun sebuah pedoman perencanaan dan program kerja secara terperinci. Makanya kita perlu saran atau usul daripada tim. Setelah kita sepakati baru kita buat. Lalu kapan SOP itu dibuat? SOP itu dibuat harus, ini garis besar, harus sebelum suatu pekerjaan itu dilakukan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau belum. Jadi SOP itu dibuat harus sebelum suatu pekerjaan itu dilakukan. Karena sebagai pedoman tadi, sebagai acuan agar di dalam suatu pekerjaan itu berjalan dengan baik sesuai dengan
tepat sasarannya. Lalu apa manfaat atau fungsi standar operasional prosedur itu dibuat? Standar operasional prosedur itu dibuat, manfaat atau fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu kepatuhan terhadap sesuatu peraturan, baik secara lisan ataupun praktek di dalam operasionalnya. Itu manfaat atau fungsinya. Lalu siapa yang harus membuat standar operasional prosedur itu? Sudah saya katakan di depan tadi, yang harus membuat SOP adalah tim. Jadi tidak sendiri. Boleh sendiri tetapi harus dengan persetujuan. Yang membuat adalah sebuah tim penyusun SOP di mana yang memiliki sebuah pengetahuan dan pengalaman di dalam bidangnya. Jadi yang harus membuat SOP adalah orang-orang yang berpengalaman atau yang membuat adalah sebuah tim. Lalu bagaimana seandainya atau suatu badan usaha atau perusahaan itu tidak menggunakan SOP di dalam bekerjanya? Pertanyaan itu sering kadang-kadang muncul di dalam di dalam benak dalam bekerja itu sendiri, tapi tidak diungkapkan. Bagaimana jika suatu badan usaha atau perusahaan tidak menggunakan SOP dalam bekerja? Dampaknya adalah seluruh bagian perusahaan akan berjalan tidak efektif. Jadi perusahaan itu tidak akan berjalan efektif. Di samping itu, perusahaan juga tidak memiliki sebuah pedoman yang jelas, sehingga dalam suatu pekerjaan tidak akan pernah efektif. Jadi kalau seandainya standar operasional prosedur itu tidak digunakan atau tidak dibuat, maka dampaknya adalah di dalam pekerjaan atau operasional tersebut tidak berjalan dengan efektif. Itulah saudara-saudaraku, rekan-rekan kerja, satpam, security dimanapun Anda berada, mengenai pembahasan standar operasional prosedur. Jadi standar operasional prosedur itu dibuat sebetulnya secara terperinci, mulai dari pengertian satpam, mulai dari tujuan dan fungsi satpam, mulai dari larangan satpam, kerja danru, kerja chip, sampai dengan pengaturan, penjagaan, pengawal dan patroli, semuanya itu harus disusun dengan rapi dan teliti sebagai pedoman atau sebuah kegiatan operasional di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi untuk pembahasan selanjutnya nanti kita bahas kembali, kita ulas lagi secara terperinci, tetapi perlu waktu yang sangat panjang. Tapi tidak masalah, yang penting pada hari ini kita sudah menyampaikan tentang garis besarnya saja tentang pembahasan standar operasional prosedur, mulai dari pengertiannya, cara pembuatannya, kapan itu dibuat, apa manfaat atau fungsinya, siapa yang harus membuat, bagaimana seandainya tidak dibuat. Nah, itu sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan tadi penjelasan tadi mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan, apalagi di bidang satpam atau security, itu harus paham dan harus mengetahui, harus melaksanakan standar operasional prosedur.
Terima kasih atas waktunya teman-teman rekan kerja Satpam atau Security dimanapun Anda berada. Tetap semangat, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Channel, security-nya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.